Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi pagi hari ini kita dalam Devotion from Nation, sebuah program yang memberkati kita selama ini. Pagi hari ini sebelum kita mulai, izinkan saya ngajak Bapak Ibu lagi untuk sama-sama kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi yang indah, pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu, berbicara lewat firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu, dan dewasakan kami semua. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk menyampaikan semuanya. Biar sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca di kitab Markus. Yes, kita baca di Markus 8. Kita mau baca ayat 14 sampai 21. Markus 8 ayat 14 sampai 21. Judul perikopnya tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-muridnya lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata tetapi tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, yes, hari ini kita mau belajar tentang apa yang Yesus ceritakan. Ya, sebelumnya kalau Anda baca di Markus 8 ayat 1, Yesus bikin mujizat, 4.000 orang diberi makan. Kalau Anda baca di Markus 6, Yesus bikin mujizat, 5.000 orang diberi makan. Nah, saudara, bisa jadi murid-muridnya hari itu ketika Yesus ngobrol tentang hati-hati terhadap ragi, murid-muridnya jadi bingung. Makanya itu Yesus kenapa harus mengingatkan mereka tentang 2 mujizat yang yang sudah terjadi sebelumnya. Seakan-akan mereka lupa betapa dahsyatnya Allah yang mereka sembah, betapa dahsyatnya guru yang mereka ikuti. Tapi Yesus harus mengingatkan. Bayangin ketika mereka terlibat langsung dalam proses produksi. Mujizat itu memberi makan 5.000 orang, lalu 4.000 orang. Yes, wow, dahsyat. Saudara, tapi murid-muridnya ketika naik perahu dan bertolak ke Dalmanuta, mereka lupa bawa roti. Lalu Yesus ngingetin untuk berjaga-jaga tentang roti ragi Farisi dan ragi Herodes. Lalu mereka bisa nyeletuk dan mengatakan, ini dikatakan, jadi Yesus ngomong itu, Yesus menegur mereka karena mereka nggak punya roti. Bayangin, saudara. Dari sini kita belajar, nggak ada gunanya mujizat begitu dahsyat kalau hati kita nggak diubah. Saudara, nggak ada gunanya kalau kau ngalami, mungkin kau terlibat dalam sebuah mujizat. Bahkan mungkin kalau Anda waktu itu ada di antara mereka ketika membagikan untuk 4-5 ribu orang, mungkin Anda udah berkeringat membagikan roti itu. Tapi ketika hati kita nggak berubah, hati kita belum berubah, mujizat sebesar apapun nggak akan membawa apa-apa dalam kehidupan kita. Maka itu Yesus termasuk juga saya katakan sedih ketika ngelihat muridnya. Karena itu dia
mengatakan, telah degilkah hatimu? Nah, saudara, murid-muridnya diingatkan bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan itu menyediakan, bukan situasi atau kondisi kita yang membuat Allah bisa menyediakan. Bukan situasi seling kita yang membuat Anda dan saya tercukupkan. Tapi pemahaman dan kedekatan hatimu, imanmu yang membuat Anda dan saya mengalami Allah yang bisa menyediakan. Lewat ini juga Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli. Ayo, Tuhan mau Anda dan saya menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli. Kalau Anda baca di pasal 8 di kitab Markus, ketika Yesus sebelum memulai memberi makan 4.000 orang, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Biarlah di masa-masa ini kita tetap ingat, kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Bahkan kalaupun situasi saat ini nggak mendukung, tapi percayalah bahwa Tuhan yang peduli. Ingat satu kali Tuhan bikin mujizat terhadap Elia ketika dia di Sungai Kerit. Allah kirimkan makanan buat Elia, yaitu roti dan daging setiap hari lewat burung gagak. Dia nggak langsung cukupkan untuk kebutuhan 2 minggu, tapi setiap hari. Artinya apa? Mungkin hari ini Anda dan saya cuma mengalami mujizat hari demi hari saja. Mujizat per hari, bukan mujizat per bulan. Atau mungkin jawabanmu cuma Allah jawab sedikit-sedikit, tapi tetaplah percaya bahwa Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang peduli. Kecenderungan kita selalu kita ingin Tuhan segera tuntaskan semuanya supaya kita nggak musing banyak-banyak. Tapi ingat, Dia Tuhan yang tidak punya maksud yang jahat. Dan Tuhan punya agenda sendiri dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau Anda dan saya, lebih dari itu, Tuhan mau Anda dan saya mengalami perubahan, khususnya mengenal hatinya. Nah, hari ini, ayo lewat perenungan kita, lewat yang kita baca, kita mesti hati-hati tentang ragi Farisi dan ragi Herodes. Saudara, ketika Anda dan saya nggak memahami ini, mujizat sebesar apapun, nggak ada gunanya. Justru yang Tuhan mau ingatkan adalah, ayo hati-hati dengan ragi Farisi. Banyak orang mikir hari-hari ini, banyak orang punya pemikiran ketika hari ini kita ibadah, itu akan menjawab segalanya. Sometimes Allah izinkan ketika kita sudah ibadah, kita sudah melakukan firman-Nya, tetap Tuhan izinkan masalah dan problem terjadi dalam hidup kita. Di mana seringkali kita nggak mau ngalamin itu, tapi tetaplah percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara, yes, kedagingan kita seringkali kita nggak mau punya problem. Tapi ketika Anda dan saya nggak paham bahwa ragi Farisi ini yang membahayakan. Allah mau Anda dan saya punya kedewasaan secara rohani dan punya ketahanan mental, ketahanan iman, supaya Anda dan saya bisa jadi pribadi yang kuat. Nah, ketika kita nggak sadar, ragi Farisi itu masuk secara perlahan-lahan dan menguasai seluruh kehidupan kita. Kita jadi punya persepsi yang salah ketika Tuhan nggak menjawab, bahkan ketika Tuhan tetap mengizinkan masalah dan problem terjadi. Seringkali kita mikir, Tuhan nggak mampu, Tuhan nggak sanggup. Tidak, Tuhan tetap sanggup. Walau masalah dan problem tetap Anda dan saya hadapi atau lewatin, Allah tetap sanggup. Tapi ragi Farisi, yaitu roh agamawi, seringkali punya persepsi bahwa Tuhan itu maha kasih. Jadi dia nggak akan mengizinkan anaknya mengalami pencobaan. Tidak. Ragi Farisi seringkali membuat Anda dan saya nggak tumbuh. Membuat Anda nggak punya intimasi secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan tidak mengenal secara pribadi, nggak mengerti hatinya. Karena itu beda sekali antara beribadah dan nonton ibadah.
Saya berdoa di masa-masa ini melatih, menguji kemurnian hati kita untuk benar-benar ibadah, bukan nonton ibadah. Hal yang kedua, Yesus ingatin hati-hati dengan ragi Herodes. Herodes kita tahu adalah seorang kejam, immoral, bahkan dia menghalalkan segala cara. Nah, hari-hari ini juga hati-hati ketika Anda dan saya mengalami problema, himpitan, tantangan. Sering kali lagi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan segera tolong hari ini, saat ini, Tuhan segera jawab. Namun di masa itu kadang Tuhan gak mau jawab. Nah akhirnya apa? Kecenderungan kita menghalalkan segala cara. Hati-hati dengan ragi Herodes. Kita menghalalkan segala cara. Bahkan kita terkesan membantu Tuhan. Hati-hati. Seakan-akan kita mau membantu Tuhan. Seakan-akan kita, ini baik buat Tuhan. Kita mau membukakan jalan buat Tuhan. Tuhan gak perlu kita bantu. Tuhan cukup Anda dan saya punya ketulusan, kesetiaan, dan kesungguhan hati. Karena itu ketika kita gak perhatikan, kita akan tercemar dengan ragi Herodes yang membuat Anda dan saya gak setia. Yang membuat Anda dan saya gak bisa tahan uji. Ragi bekerja secara diam-diam, ragi bekerja secara rahasia, ragi bekerja secara tersembunyi, tapi dia menyebar tetap dan cepat dan akhirnya membusukkan seluruh bagian itu. Hati-hati dengan dosa-dosa ini semua. Saya berdoa membuat Anda dan saya hari-hari makin paham bahwa pentingnya kita menjaga hati. Maka itu ketika Anda dan saya baca tadi di Markus 8:18, ada satu kalimat mengatakan, tidakkah kamu ingat lagi? Tidakkah kamu ingat lagi? Ketika Yesus tanya, enggak kamu ingat lagi kah ketika memberi makan 4.000 orang? Sisa berapa bakul? Enggak ingatkah ketika bikin 5.000 orang? Sisa berapa bakul? Saudara, kita harus jaga hati kita untuk terus mengingat kebaikan. Mengingat segala perbuatan yang dia lakukan. Yuk, baca firman Tuhan terus. Renungkan firman-Nya. Itu membuat Anda dan saya bisa mengenal, mengerti, mengenal dengan benar siapa Allah kita. Bahkan di ayat 15, Markus 8, Yesus ngajari berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi. Hari-hari ini iblis tebarkan ragi, dan ketika kita nggak awas, kita akan terjebak. Karena itu, ayo, di masa-masa ini kita terus bahkan di akhir-akhir ini, kita tahu Tuhan segera datang. Kita terus tetap berjaga, kita terus tetap inting, supaya Anda dan saya boleh tumbuh, dan kita mempersiapkan kehidupan kita menyambut kedatangan kali kedua, Sang Raja dan kekasih kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Biar kami punya hati yang terus berjaga-jaga, bahkan biarkan kami mengingat bahwa Kau begitu mengasihi. Tuhan, mampukan kami di hari-hari ini terus waspada, supaya kami nggak terjebak, bahkan kami tidak terkontaminasi dengan ragi Farisi dan ragi Herodes. Ajarkan kami terus setia dan paham bahwa Kau begitu ajaib, Kau begitu mengasihi, Kau begitu setia, bahkan Kau mencukupkan. Ajarkan kami juga memahami bahwa Kau Bapa yang mengasihi kami secara utuh. Mampukan kami juga makin dewasa, dan kami percaya itu yang Tuhan rindukan, yaitu kedewasaan rohani kita untuk mengenal dan mengerti Allah secara utuh. Terima kasih. Lewat kesempatan juga berdoa buat rekan-rekan kami semua, Tuhan, yang di Amerika, di Australia, Tuhan, di Malaysia juga, Tuhan, di Brunei, di Singapura, Tuhan, di Indonesia, Tuhan, tolong Tuhan, bahkan di Taiwan, kami minta kebaikan dan kemurahan-Mu terus, Tuhan. Kuatkan teman-teman kami semua dalam masa-masa seperti ini. Kami percaya Tuhan gak pernah membiarkan. Kami terus percaya bahwa penyertaan pertolongan-Mu sungguh limpah. Cukupkan kami semua dengan kasih dan setia-Mu, karena kami tahu Kau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih. Kami akan sembah syukur semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan berkati dan jumpa lagi di lain kesempatan. God bless you.